Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Syuim Hamid, lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini. Dan tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan pro dan kontra surat edaran penjabat Gubernur Aceh beberapa waktu yang lalu yang mungkin kita semua ikut serta membaca dan menyaksikan karena ini menjadi viral. Walaupun sebenarnya yang viral itu ada beberapa sektor. Yang pertama pada himbauan terbatasnya atau jam operasional warung kopi yang diminta tutup sebelum jam 12 malam. Kemudian ada juga dilarang berboncengan terhadap non-muhrim. Tentu SE ini tidak hanya mengatur dua hal ini, banyak hal lain yang juga diatur di dalam surat edaran ini. Tapi yang menjadi banyak sorotan adalah di dua sektor ini, khususnya di jam operasional warung kopi. Tapi menarik untuk kita diskusi sebenarnya apa sih plus minus dari kehadiran surat edaran ini, mengingat ada beberapa pandangan di masyarakat. Tentu ada yang melihat pro atau setuju dengan kehadiran SE ini, tentu juga ada yang melihat sedikit berbeda dari yang kelompok pertama tadi. Nah, untuk melihat lebih jauh tentang pembahasan dari SE ini, kita akan berbincang bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Aceh. Yang pertama ada Profesor Dr. Mukhlis Yunus yang merupakan staf khusus PJ Gubernur Aceh. Assalamualaikum Prof. Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, saudara, ada pengamat sosial kultural dan juga akademisi Winaraniri, Profesor Dr. Syamsul Rijal. Assalamualaikum Prof. Syamsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, saudara, ada Ketua Himpunan Pengusaha Muda Aceh, Bung Riza Mafdul, STMT. Assalamualaikum Bung Riza. Waalaikumsalam. Dan saudara, mungkin bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama tema ini, tentu ini menarik, Anda punya pandangan sendiri juga. Silakan di mobile phone kami, sebagaimana tertera di layar kaca Anda, di 0822, kemudian 68255755. Baik, saya ke Prof. Mukhlis dulu ya. Ini sebelum teknis kita bahas, pertanyaan pertama nih Prof. Mukhlis, apa sebenarnya sih yang menjadi dasar pemikiran atau pokok pikiran sehingga Gubernur Aceh mengeluarkan edaran ini? Apakah memang ini didasarkan pada aspirasi di masyarakat atau murni hasil kajian dan telaah daripada pemerintah Aceh sendiri? Baik, terima kasih. Ini host yang paling bermartabat. Yang pertama memilih topiknya udah pintar, ya, pro dan kontra. Jadi di antara kami ini ada yang pro dan yang kontra, Pak. Benar ya. Jadi sangat menarik TVRI memilih topik ini karena memang diperkirakan ada dua kemungkinan dari surat edaran terkait itu. Ada kelompok yang pro dan ada yang kelompok yang kontra. Sebenarnya dua-dua sisi itu positif aja, Pak. Yang kontra pun ingin menyempurnakan surat edaran itu. Yang pro justru memberikan dukungan agar dapat diimplementasi secara totalitas. Kalau ditanya kenapa SE itu hadir dan lahir, justru setelah yang saya tahu, setelah Pak Gubernur melakukan pertemuan intens dengan MPU. Ya, MPU mencoba mengamati beberapa hal terkini yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Aceh dengan berbagai kebijakan. Sebelum lahir aturan-aturan yang lebih keras yang sifatnya mengikat secara totalitas, pada fase awal dicoba dulu dengan surat edaran. Edaran sifatnya lebih kepada menghimbau, menyatakan alasan-alasan mengapa diperlukan kegiatan-kegiatan pengurangan intensitasnya. Bukan bermakna tidak sama sekali. Ya, itu perlu diingat. Kalau misalnya warung kopi, kafe-kafe bukan nggak boleh buka sampai jam 12. Kalau memang emergensi, darurat hukumnya ada juga di perjalanan, di rumah-rumah sakit, tempat-tempat umum yang memang memerlukan pelayanan ekstra di luar jam 12, silakan. Tapi tidak boleh menjadi sebuah kelaziman bahwa warung kopi itu justru ramai di atas jam 12 malam. Saya adalah salah seorang yang melakukan penelitian intens, Pak, terhadap eksistensi dari warung-warung kopi itu di tengah malam, Pak. Di atas jam 12 malam, hasil penelitian kami menunjukkan dia tidak efektif, Pak. Cuman alasan-alasan yang tidak rasional sering mengemuka.
Yang lebih parah lagi menurut pengamatan kami, dampak negatif yang ditimbulkan di luar dari apa yang mereka peroleh. Secara umum bahwa kalau kita pakai indikator mudarat manfaat, lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat. Ini khususnya warung kopi tadi. Warung kopi tadi. Kalau kita lihat ke benefit cost indikator umum, jelas dia bahwa benefit lebih kecil dibandingkan dengan cost yang dikeluarkan. Kemudian dampak-dampak lain yang timbul dan menimbulkan keresahan yang dalam pada situasi kekinian di Aceh adalah hal-hal yang berlawanan, bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dari banyak warung-warung kopi yang dimanfaatkan tidak hanya untuk menjual kopi. Walaupun penjualan kopi yang dilakukan di tengah malam, di atas jam 12 malam, itu secara ekonomi kita sudah pernah hitung tidak menguntungkan. Mereka ngopi dari pagi jam 8, jam 12, jam 13 dinikmati, Pak. Artinya pembelian di malam hari, di awal malam, dia nikmati di tengah malam lewat, Pak. Ya. Artinya memang ini pertama dasar pertimbangan hasil pertemuan dengan MPU, dan di UPA jelas disebut memang MPU punya kewajiban juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah Aceh. Plus yang kedua tadi menghasil temuan penelitian yang dilihat lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang diperoleh. Ya. Itu hasil kajian yang dan itu bisa kita tampakkan, Pak. Kita lakukan sendiri tentang itu. Yang kedua sebenarnya itu bukan poin penting dalam edaran gubernur. Yang penting justru bukan pada perusahaan buka warung kopi, Pak. Pertama pada aspek mahramnya. Sekarang kan nggak bisa kita bedakan. Kemudian pinjol, Pak, di sana luar biasa. Kemudian ada juga masalah seks, Pak, yang lebih bahaya. Ini harapan-harapan masa depan yang ideal dari para pemimpin kita, termasuk Pak PJ Gubernur, adalah mencoba agar generasi ke depan jangan rusak, Pak. Dan tadi temuan tadi itu berbasis riset, Prof. Riset kita lakukan. Kita lakukan pertama responden sendiri yang menikmati, pemiliknya, termasuk orang tua dan keluarganya, Pak, melihat. Kadang-kadang mereka orang tua tidak bisa mengerem lagi, sudah keluarsa karena sudah menjadi kelaziman. Yang kedua bahwa si pemilik warung kopi juga begitu berharap ada tambahan pendapatan, tapi dia lupa berhitung berapa biaya dikeluarkan dan berapa pendapatan yang bisa masuk. Yang ketiga, tatkala kita sudah menjadi sebuah kelaziman, lupa hukum, Pak. Lupa bahwa ternyata yang kita lakukan kebiasaan itu adalah salah. Ini membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Ini yang jadi masalah, yang kontroversi, Pak. Menarik. Saya kira alasan dikemukakan Prof. Mulis itu cukup clear, ada basis riset dan juga masukan para MPU. Nah, sebelum ke Prof. Samsul yang melihat sisi sosiokultural, saya ke Bung Riza dulu. Nah, dalam perspektif HIPMI sendiri atau pengusaha-pengusaha muda itu gimana, Bung Riza? Dan poin mana nih, Bang? Kalau SE secara umum mungkin dan khususnya mungkin terkait dengan yang menjadi sorotan hari ini, jam operasional warung kopi itu. Ya, terima kasih, Bang. Jadi kami ada beberapa pengurus juga yang langsung deh usaha warung kopi di lapangan. Memang benar kata Prof ini. Jadi di jam 12 ke atas tuh orang pesan udah nggak ada lagi. Tinggal orang yang menikmati yang pesanan jam 10. Sehingga orang ini juga sebenarnya dengan SE ini malah lebih terbantu sebenarnya untuk menutup gerainya lebih awal. Karena untuk mengantisipasi ketersinggungan konsumen. Selama ini kenapa orang ini membiarkan hal ini terjadi? Orang ini takut tersinggung konsumen. Jadi makanya dengan ada SE ini ada beberapa pengurus saya yang punya usaha warung kopi ini malah lebih terbantu. Jadi mereka punya alasan untuk supaya jam 12 malam ini udah tutup. Jadi artinya go ahead. Karena memang kalau kita lihat di SE Pak PJ Gubernur ini, sebenarnya maksud beliau itu bagus. Mungkin ada beberapa penafsiran awam yang berbeda sehingga menjerumuskan ke hal-hal yang jadinya nggak bagus. Kalau itu HIPMI secara organisasi sebenarnya setuju dan mendukung penuh surat edaran ini, khususnya poin yang usaha, yang mengenai usaha ya. Sip. Soalnya kami kan HIPMI cuman yang fokus pada usaha. Jadi kalau mungkin di poin-poin lain dua Prof ini lebih mahir ketimbang saya. Tapi kalau dari segi usaha, kami mendukung. Karena memang di jam 12 itu udah nggak ada lagi pemesanan, Pak. Jadi memang yang mesan di jam 12 itu yang tadi sebelumnya. Ya, yang udah mesan di jam 9, jam 10.
lain halnya kalau PJ Gubernur bilang jam 11 kita tutup, mungkin itu agak masih karena masih banyak Iya. konsumen. Tapi kalau udah jam 12 itu udah kurang konsumennya memang. Benar, saya termasuk jam 11 masih nongkrong juga di Iya. warung kopi. Oke, ini menarik. Saya malah berpikir HIPMI agak sedikit resisten dengan enggak. ini, tapi ternyata menerima dan setuju. Tetapi adakah teman-teman yang lain di luar itu? Saya juga mendengar sebenarnya beberapa pengusaha warung kopi sedikit keberatan, ya. Kalau alasan-alasan yang disampaikan tadi mungkin intinya mereka secara ekonomi menurun. Bagaimana HIPMI memediasi ada teman-teman yang misalnya tidak begitu setuju dengan ini? Makanya kalau ada yang pengusaha yang ngomong omsetnya menurun, itu harus betul-betul dilihat lagi. Jangan-jangan itu cuman kompor aja, Pak. Oke. Jadi yang ngomongnya bukan pengusaha itu sendiri, mungkin para konsumen yang menyamar jadi pengusaha. Malah kalau pengusaha itu lebih produktif, dia memang jam 12 tutup, pegawainya diistirahatkan, pagi lebih buka lebih cepat. Itu kalau dari segi usaha. Tapi kalau dari segi konsumen, memang ada beberapa yang ingin duduk lama. Mungkin ada sesekali yang ada bola yang tengah malam. Mungkin di poin-poin itu mereka merasa dirugikan. Yang ada bola 2:30. Nah mungkin itu nanti kita akan coba Komunikasi. ini lagi. Kita akan coba mungkin ada satu tempat nanti mungkin di jam-jam weekend dibolehkan. Karena bola itu kan Sabtu Minggu cuma. Sabtu Minggu. Enggak setiap hari. Mungkin di poin-poin itu akan relaksasi lagi ininya SE-nya. Oke, apalagi misalnya memasuki Champion League ya. Iya. Itu memang karena mainnya di Eropa, jadi terpaksa kita harus nonton jam 2:30 gitu. Iya. Jadi bisa jadi oke, menarik bahwa overall is okay, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin anak muda tadi suka bola. Jadi kenapa Iya. tidak mungkin sedikit dikecualikan di dalam atau di tempat-tempat tertentu anak muda bisa akses. Tapi secara umum teman-teman di HIPMI sejauh ini tidak ada yang kontra dengan ini. Tidak ada. Dan menerima bahwa ini sesuatu yang perlu didukung. Karena toh kalau bicara ekonomi juga hitung-hitungan kalau bertahan banyak rugi ya. Macam ini sebenarnya. Lebih ke enak nggak enak aja, Pak. Oke, untuk Menutup tanda kutip lebih mengusir awal. pelanggan ya. Mengusir pelanggan. Tapi dengan adanya SE ini ya kita Ada alasan. ada Terbantu alasan. sebenarnya Terbantu sebenarnya terbantu. Cuman ada beberapa pengusaha yang memang hidupnya biasa di jam 12 ke atas itu mungkin yang harus kita rangkul lagi. Kita buat aturan bagaimana orang itu juga nggak merasa dirugikan. Oke. Mungkin itu hanya sebagian kecil, Pak. Sama dengan yang warung-warung yang hidup dari mobil-mobil lintas. Iya, Nah, mungkin itu juga perlu direlaksasi lagi juga SE-nya. Oke, sejauh ini adakah teman-teman pengusaha muda yang tadi warung kopi kan umumnya ini saya lihat banyak pengusaha muda ya Iya. yang meminta advokasi ke HIPMI terkait dengan isu ini? Sejauh ini tidak? Nggak ada. Oke. Adem ayem aja. Oke, artinya memang diterima dengan baik karena tadi justru sebenarnya ingin diminta pulang tapi tak enak ya. Iya. Besok nggak datang lagi. Oke, baik saya ke Prof. Ini Prof dari sudut pandang sosiokultural, apakah penerbitan SE ini sebenarnya secara sosiokultural itu seperti mengembalikan Aceh pada hakikatnya yang dulu kita mungkin tidak seperti ini terkesan hari ini sedikit lebih bebas. Jadi kehadiran SE ini sebenarnya lebih kurang mengembalikan posisi kita pada sebelumnya. Oh ya, ini memang jadi topik yang menarik ya terhadap surat edaran PJ Gubernur Aceh ya. Nomor 451/11826 ya. Kalau nggak salah saya itu ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2023. 4 Agustus. 4 Agustus Nah, kebetulan ini di 2023 video belakang kita ada. dan 17 Muharram 1445. Iya, benar. Nah ini jadi penting itu, historistik gitu. Nah, diawali dengan isinya adalah tentang penguatan syariat Islam di Aceh. Dan kita jangan lupa bahwa kalau saya tidak salah mencermati ada 20 diktum atau butir yang diamanahkan masing-masing kepada 5 komponen. Yang pertama itu Satuan Polisi dan Wilayatul Hisbah Aceh. Ada beberapa poin itu kan. Ini Prof ada bawa ya sepertinya. Iya. Yang kedua ditujukan kepada bupati, wali kota, kecik atau nama lain.
Berikutnya ada ditujukan kepada ini Kadis Kominfo dan Persandian Aceh. Nah, ini tadi direda kepada pengusaha, Iya. Iya. ya kan. Yang terakhir ini kepada segenap Masyarakat. masyarakat Aceh. Jadi semuanya harus ambil bahagian untuk memikirkan kembali bagaimana sebenarnya penguatan ya. Kita nggak tinjau tentang apakah syariat Islam itu berjalan atau tidak dalam berbagai lini kehidupan, tapi diperlukan penguatan-penguatan. Nah, mungkin Banda Aceh ini sebagai kota destinasi ya, tempat berhimpunnya beragam warga dari berbagai kota, kabupaten, malahan provinsi yang menumpuk di sini. Tapi saya nggak tahu ya persentasinya berapa ya, Prof. Polis. Intinya kan itu, sebagai kota pelajar ini kan datang dari berbagai penjuru di sini. Jadi satu-satunya tempat berhimpun warga kota itu secara sosial dan kultural ketimbang di kampus adalah di kedai kopi. Iya. Ya, atau di futsal misalnya. Di sini tidak ada tempat hiburan lain. Sesekali kalau ada Disbupar membuat Event. di apa tuh di Jalan Tuku Umar misalnya kan. Oh, Taman itu Budaya. Taman Budaya. Yang lain tidak ada kopi. Banda Aceh alhamdulillah harus disyukuri warganya, tidak ada nightclub, ya tidak ada dunia gemerlap di sini, tidak ada diskotik, tidak apa-apa. Jadi anak muda itu berhimpunnya di Warung kopi. di warung kopi. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan keacehan yang sudah ternodai tanda petik dengan akulturasi budaya ini. Misalnya dulu-dulu kalau saya ke belakang ya, tradisi ngopi ini sejak kolonialisme sudah ada. Malahan kita kan ingat itu, apa kata Tuku Umar? Tingeh bungo tajib kupi di Melabuh. Atau ulun syahid. Artinya memang itu diungkapkan setelah Ba'da Isa itu. Kumpul di beberapa kilometer di kota Melabuh, bilang sama pengawalnya, boh kasih ngah tajib kupi deh. Jadi ada ajang silaturahim, sudah ada itu. Nah, sekarang problemnya adalah ketika pasca tsunami ini secara kebudayaan keacehan banyak perubahan-perubahan yang signifikan dan kita lupa untuk filterisasi arus budaya itu. Misalnya secara keacehan itu agak unik ya. Kalau yang perempuan itu nongkrong-nongkrong sampai dini hari itu tidak ada dalam budaya kita. Kalau hari ini sepertinya sudah terbiasa. Nah, dan ketika posisi seperti ini, yang baik pun berada di situ karena image-nya terbangun tidak baik misalnya. Seperti tadi Reda sebutkan ada usaha lain barangkali. Ya ini kan perlu kita investigasi lagi. Makanya amatan saya SE ini tujukan pertama kepada Satpol PP. Segera perlu ada penguatan patroli. Ya. Dengan adanya patroli pada tertentu tuh. Dan kalau kita lihat di media ini ternyata fakta bahwa ada tempat transaksi tertentu di kedai kopi. Tidak tertutup kemungkinan itu narkoba, tidak terungkap aja barangkali. Prostitusi online yang baru-baru ini sudah terungkap. Ya. Kemudian yang memang kehura-huraan namanya pemuda. Kalau sudah larut malam ini kan tanpa kontrol. Kita lupa membuka usaha itu kan hari per hari kan dibuat perhitungan. Saya kira sudah tepat itu filosofi Gubernur mengatakan bahwa ini saya bukan pro dan kontra ya, saya memaknai pesan teks. Nah, jadi jangan dibilang wah ini sudah bukan persoalan pro dan kontra. Pesan teksnya adalah agar tidak melakukan kegiatan pada pukul 00. Artinya SE ini memang positif. Ya positif. Secara budaya begini, Soeb ya. Secara budaya orang Aceh itu berdagang per hari itu ada hitungan, ada kalkulasi. Dimulai dari jam 00, tapi kebiasaannya buka itu setelah subuh. Ya kan? Habis subuh orang kan ngopi dulu. Sampai kepada jam 00. Ya kenapa harus ada kita dini hari jam 1, jam 2, jam
3, jam 4. Kecuali bagi orang yang sudah siklus hidupnya berubah. Makanya ini ada yang memang perlu kita edukasi, Iya. ya perlu kita tata. Kembalilah kepada karakter keacehan. Kita tidak perlu emosional ini. Dalam respon. Dan seperti Rida sampaikan tadi, itu pengakuan beberapa pengusaha loh. Ada yang japri ke saya, kamu Prof, kami Prof, kalau udah jam 11 itu nggak ada lagi pengunjung. Itu yang ngopi tadi jam 10. Iya. Jadi lama, ya, dan sebagainya. Tapi ini kan tidak enak kita ungkapkan itu, tidak disimpan. Yang paling khawatir adalah ada yang ngomong, nampaknya apa ini Banda Aceh sebagai kota wisata gitu kan. Itu jam-jam 11 kok tamu-tamunya di kedai kopi kok segar-segar baru mandi gitu kan. Jadi ada kesannya beda image-nya. Oke. Tapi kemudian dalam 2-3 hari terakhir ini kan terungkap bahwa ada yang tidak mengenakan bagi semua pihak, bahwa memang ada beberapa titik sehingga Ketua MPU kan mengatakan banyak tidak baiknya itu, ada mudaratnya. Instrumen mudaratnya, kejahatannya, makanya itu ditutup. Saya pikir bukan persoalan tutup ya, edukasinya ini. Itu kan wali kota kan perintah itu, bukan persoalan tutup kedai kopi. Memberikan edukasi, bimbingan, kesadaran kepada warga dalam berkehidupan sosial yang berbasiskan keislaman. Saya kira itu intinya, saya pikir. Baik, ini tentu menarik. Yang pasti ini kesulitan di saya. Saya kira ada salah satu yang kontra. Oke. Tapi sebelum, sorry ini just kidding aja Prof. Muklis, Prof. Samsul dan juga Bung Rida. Kita akan melanjutkan perbincangan ini tentu setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih membahas terkait dengan pro kontra surat edaran gubernur, khususnya pada poin jam operasional warung kopi dan berboncengan, berdua-duaan yang non-muhrim. Tadi menarik bahwa menyimak, sebenarnya secara umum poin ini diterima oleh masyarakat, walaupun memang tadi mengutip statement Bung Rida, itu memang butuh sedikit revisi pada hal tertentu seperti musim-musim bola yang memang anak-anak muda suka nonton sampai dengan tengah malam. Nah, kembali ke Prof. Muklis. Nah, ini kan kalau kita lihat dari yang kita bahas, kemudian secara umum saya juga melihat di lapangan, secara umum sebenarnya SE ini khusus pada jam operasional warung kopi, itu accepted, diterima dengan baik oleh masyarakat. Tapi kita tidak bisa pungkiri ada juga yang menolak tadi. Lantas akankah pemerintah Aceh atau gubernur berpikir untuk menaikkan level status nanti dalam tempo tertentu ke peraturan gubernur dulu? Adakah wacana seperti itu Pak Muklis nanti? Baik, sebenarnya kan hakikat dari setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk kemaslahatan, Pak. Kemudian ya mencoba mengurangi risiko terhadap prospek negatif dari masyarakat masa depan. Manakala surat edaran ini diterima oleh masyarakat adalah sepatutnya. Makanya kalau tadi Pak Prof. Nasrullah menyampaikan tidak ada pro kontra, kita pro semua. Cuman mungkin pola penyampaian. Diperlukan edukasi lebih dalam sehingga tatkala ada peningkatan dari edaran ke peraturan gubernur itu tentu lebih lempang. Sudah ada kesamaan pandang dari para pemangku kepentingan terkait dengan penerbitan hal-hal yang peningkatan syariat, pelaksanaan syariat Islam. Saya pikir kalau memang kita orang Islam, apalagi Islam kafah, tentu juga harus tercirikan pada perilaku-perilaku kita, pada pola pemikiran. Persoalan yang mendasar sekarang adalah Aceh ini menurut kacamata Pak Samsudin tadi, ini seakan-akan sudah terjadi sebuah perubahan paradigma. Apa yang lazim pada masa dulu tidak lagi lazim pada masa kini. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Dulu kalau kita lihat seorang perempuan berboncengan dengan laki-laki, itu dipastikan bahwa yang dibonceng adalah mahramnya. Sekarang tidak mesti, Pak. Tidak mesti. Artinya ada berbagai-bagai. Termasuk misalnya adalah penumpang online. Kan transportasi online. Bisa saja orang perempuan menumpang pada apa namanya pengendara yang laki-laki, bisa saja. Tapi kalau itu dibuat batasan kan bisa, Pak. Tidak ada hukum Allah itu yang memberatkan manusia. Artinya hukum Islam itu sebenarnya proporsional. Sangat, sangat proporsional dan profesional, Pak.
Nah, kalaupun tidak profesional saya Pak, walaupun sudah profesor. Nah, itu kira-kira kan. Yang ingin kita sampaikan bahwa ke depan akan ada penyempurnaan dari regulasi-regulasi yang bisa meningkatkan bagaimana syariat Islam itu bisa terimplementasi dengan baik. Salah satunya prasyaratnya adalah diterima dengan hati yang tulus oleh setiap elemen masyarakat, termasuk pemangku kepentingan dalam berbagai hal. Hari ini bahwa adalah sebuah kebahagiaan mungkin. Sudah ada kesamaan pandang dari para masyarakat, Pak. Masyarakat walaupun memang pada awalnya seakan-akan ada riak-riak kecil. Dan perubahan-perubahan yang signifikan seperti ini memang menimbulkan riak-riak, Pak. Baik itu test case. Atau yang kedua, ada teman-teman yang mencoba mempolitisir, Pak. Persoalan benar dikait-kaitkan dengan salah. Yang benar tetap benar, Pak. Alat apapun yang dipakai untuk mengujinya. Yang salah tetap salah. Itu artinya bahwa hari ini ada warna-warni ya dalam kehidupan kita. Oleh karenanya edaran ini dicoba tafsirkan multisisi dan karenanya dicoba benturkan dengan seseorang. Padahal regulasi yang dibuat bukan untuk orang perorangan, tapi untuk masyarakat Aceh yang dilakoni oleh ada para gisi, akhirnya para ASN, termasuk tadi Pak Profesor Surja mengingatkan bahwa Kominsa juga diharapkan melakukan sosialisasi terhadap edaran ini. Sehingga apa? Jangan ada keterpaksaan dalam menerima. Tapi kalau memang manusia itu rasional, manakala kebaikan sudah tertanda di depan mata kita, tentu itu harus kita sikapi. Kalau ada orang menolak sebuah kebenaran, tentu kita pertanyakan logika dan keimanannya gitu. Dan sebenarnya biasa dalam sebuah produk hukum selalu ada 3 respon, menolak, menerima, menolak, atau biasa-biasa saja. Itu memang para ahli hukum mengatakan ya begitu. Tinggal melihat persentasenya sebesar apa. Kalau begitu ini kan ada wacana untuk menaikkan status. Tapi hingga hari ini Prof. Muklis, adakah semacam evaluasi kecil yang dilakukan oleh Pak Gubernur dalam respon, misalnya ada penolakan atau yang punya pandangan berbeda dari yang disajikan di SE ini? Bisa, sebenarnya siapapun boleh berbeda, Pak. Sejauh ini Gubernur ada evaluasi kecil nggak nih? Kita evaluasi terus, boleh berbeda. Tapi pada hakikatnya ini kan instruksi Tuhan, Pak. Barang siapa yang menghukum bukan dengan hukumku kata Allah, wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Fasikun zalimun, tiga aja hukumnya, Pak. Ini kan kecil-kecil amat, Pak. Dan malah ada keterangan-keterangan nanti Prof. Samsul lebih paham mereka. Bahwa Allah menjadikan malam untuk istirahat. Orang Aceh dulu dibelah, Pak. Ada 24 jam sehari semalam, 8 jam pertama untuk istirahat. 8 jam kedua untuk ibadat. 8 jam ketiga untuk harakat. Artinya apa? Ada konsistensi dan koherensi antara waktu yang diberikan. Allah malah bersumpah dengan waktu. Karenanya bahwa waktu malam itu untuk istirahat, Pak. Kalau ada terbangun tengah malam, silakan salat malam. Subuh diingatkan lagi. Persoalannya sekarang, Pak, kan pelanggaran-pelanggaran etika, bukan etika malah hukum, Pak. Warung kopi jam-jam seperti itu, malah hari-hari Jumat, Pak. Warung tutup, orang masih ada di dalamnya. Ini artinya ini sudah lain kan, nggak bias kan? Iya. Tapi kalau kita kaitkan dengan edaran itu, yang pertama bahwa substansinya tidak hanya pada warung kopi, Pak. Tapi tidak hanya warung kopi, tapi semua hal, termasuk pemanfaatan menasah sebagai sumber informasi, pemanfaatan generasi muda, kemudian bagaimana menciptakan generasi-generasi yang Qurani, itu mengikat. Ini sisi lain, Pak. Karena ini menyangkut dengan kelajiman-kelajiman yang sudah dilakukan oleh segelintir orang. Inilah yang timbul persoalan kenapa ada reaksi-reaksi seperti itu. Lalu mereka mengatasnamakan publik misalnya. Itu dia, itu klaim. Ada pelanggaran ini itu. Klaim. Padahal sebelum ke Bung Riza, kalau kita lihat negara maju tadi kita sebut, ini sudah mulai meninggalkan kehidupan malam seperti ini. Saya pernah tinggal di Canberra sekitar 2,5 tahun, melihat memang tidak ada kehidupan malam yang seperti di kita. Bisa jadi mungkin faktor cuaca. Ada cuaca dingin yang membuat mereka tidak melakukan itu. Tapi di musim panas pun tidak ada kehidupan malam yang berlebihan. Canberra kita tahu mungkin masuk salah satu kota terbahagia di dunia penduduknya. Ini salah satu ciri yang saya lihat di sana. Kembali ke Bung Riza. Nah, sejauh ini ada berapa persen sih pengusaha-pengusaha muda kita itu yang bergerak di dunia warung kopi? Karena tadi ini menarik. Saluran HIPMI sebenarnya bisa menjadi perpanjangan tangan juga untuk mengedukasi seperti yang masuk Prof. Samsul tadi. Ya, betul.
Mungkin kalau di pengurus saya di provinsi itu hampir 30% pengurusnya pengusaha kafe, warung kopi juga rata-rata, karena memang usaha yang cepat bertumbuh itu kafe, dan juga cepat dia akan mati kalau kita nggak inovasi. Oh, oke. Nah, kemudian menindaklanjuti SE Gubernur ini, tentunya kami berharap HIPMI harus ada riset-riset siapa yang banyak duduk di warung kopi itu. Sekarang kami secara kasat mata melihat teman-teman juga itu sarjana pengangguran, Pak. Mereka Jadi, sarjana iya, berarti. itu sarjana. Itu bukan orang yang nggak punya ilmu. Mereka juga punya ilmu mungkin, tapi karena belum ada kerja, banyak mereka menghabiskan waktu di warung kopi mungkin dengan searching atau nonton atau menghabiskan waktu ngobrol dengan teman-teman. Makanya sekarang coba Pak Staf, Pak Prof riset, memang itu sarjana pengangguran luar biasa meningkat. Di UIN, USK sendiri itu setahun itu meluluskan 4.000 sarjana. Iya, 4 kali wisuda, 1.000. UIN juga gitu, belum lagi kampus-kampus yang lain. Makanya harus ada stimulus dari gubernur. Kami di HIPMI dan HIPMI Pusat juga sedang mendorong undang-undang kewirausahaan, di mana ijazah itu bisa menjadi anggunan untuk modal awal. Jadi memang ini lagi kita bicarakan, tapi kita punya UPA, jadi kita bisa lebih cepat dari pusat untuk mengambil kebijakan ini. Karena di pusat udah berlarut-larut, udah hampir 3 tahun nggak selesai-selesai. Undang-undang ini. Ya, makanya saya rasa Aceh dengan mempunyai kekhususannya, kita buat satu tim, bagaimana adik-adik mahasiswa ini punya motivasi dia untuk lebih baik lagi. Jadi dia nggak nongkrong lagi malam karena dia perlu energi lebih untuk pagi. Jadi memang harus ada stimulus, Pak. Stimulus apa nanti mungkin PJ Gubernur langsung duduk dengan DPR dengan tim. Ijazah bisa kita kasih anggunan usaha minimal mungkin 15 juta. Nggak ada orang ngambil uang 15 juta kasih ijazah, karena kita kuliah aja pontang-panting. Masa kita dengan uang kita ambil di bank kita mau nipu, kan enggak. Masa kita terlalu murah itu. Terlalu murah. Jadi ada hal-hal yang kayak gitu yang harus kita lakukan supaya orang yang nongkrong itu juga kita minimalisir. Jadi kalau kita membatasi tanpa memberikan solusi itu kan sama aja, saya pun bisa. Oke, menarik. HIPMI memang menerima tapi dengan catatan tadi ya. Ya, harus ada stimulus-stimulus supaya orang itu nggak lagi nongkrong di malam hari. Oke, menarik tadi disebut. Sebenarnya yang Anda lihat, berarti kalau bisa saya boleh simpulkan atau minta klarifikasi ulang, jadi selama ini apakah menurut Anda warung kopi berperan memperbanyak pengangguran baru, ataukah sebaliknya bahwa warung kopi justru menjadi tempat bagi para pengangguran kita yang membuat mereka terus menjadi pengangguran? Mungkin itu lebih ke kenyamanan, Bang. Jadi mereka nyaman di warung kopi sampai larut malam, sehingga karena memang belum ada beban di diri mereka dan belum ada motivasi yang lebih supaya mereka menjadi lebih baik lagi, nggak nganggur. Tapi dengan adanya stimulus dari Pak PJ Gubernur, memberikan kelonggaran supaya sarjana-sarjana ini dapat akses permodalan, tentunya dengan angka-angka yang sewajarnya sesuai dengan bisnis plan masing-masing. Jadi orang ini kan termotivasi untuk bangun cepat. Malah kok di negara-negara maju itu karena memang orang ini yang nganggur nggak kecil. Iya, semua udah kerja. Semuanya punya kegiatan di pagi hari, sehingga waktu malam itu benar-benar dijadikan sebagai tempat istirahat. Sekarang nih universitas juga harus tanggung jawab nih, Pak. Karena asik lulusin terus. Semua mahasiswa sekarang, adik letting saya dikejar untuk cepat selesai. Kalau saya dulu 7 tahun, Pak. 6 tahun lebih, Pak. Karena ya bagi kami ya mungkin saya di teknik, saya alumni teknik sipil Unsia. Mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan di luar, karena disitulah saya untuk mengenal senior, mengenal lapangan pekerjaan. Dan alhamdulillah setelah selesai, saya udah kenal lapangan kerja. Sedangkan mereka-mereka yang dituntut untuk tamat lebih cepat, ini nggak semuanya juga, tapi Pak. Tapi mereka untuk menciptakan lapangan kerja itu belum terlalu handal. Dan juga bekerja sama orang. Ini kita berbicara menciptakan lapangan kerja, bukan bekerja dengan orang lain. Karena yang kita butuhkan sekarang lapangan kerja, Pak. Saya kira ini ide brilian ya, bahwa tadi menarik kalau kita lihat di negara-negara maju yang warganya bahagia itu memang mereka tidak ada kehidupan malam, tapi pada saat bersamaan hampir sebagian besar itu sudah ada pekerjaan, sehingga mereka tahu mau kemana besok, sehingga perlu menyimpan
energi lebih lama. Iya. Saya ke Prof. Samsurijal, nampaknya ini sedikit sentilan dari anak muda kita ini, Prof. Samsul. Ada peran kampus loh. Apa yang Prof lihat? Ini kalau kita kaitkannya, mau tidak mau, walaupun ini butuh survei, tadi kita sepakat butuh survei, Iya, tapi iya, secara umum terlihat memang banyak pengangguran yang duduk di warung kopi kita. Adakah yang salah dengan, kalau kita pulang ke pendidikan, dengan skema pendidikan kita hari ini, Prof? Ya, kita harus bijak memetakan sebuah lingkaran kondisi, ya. Jadi dengan SC ini, khususnya pada poin agar tidak membuka kegiatan pukul 00, ini kan punya berdampak yang sangat beragam. Sebenarnya kalau saya cermati Prof. Mukhlis, ya, bahwa ada masukan dari komponen masyarakat, apakah orang tua, apakah itu ulama, apanya, ada keresahan bahwa ada pergeseran fungsi warung kopi karena nongkrong berlama-lama itu. Ini persoalannya sebenarnya. Bukan siapa yang hadir itu statusnya apakah pengangguran. Kalau bagi pengusaha nggak ada urusan pengangguran atau tidak, yang penting dia bawa duit, beli kopi saya bayar. Jadi itu. Jadi saya berpikir ada transaksi lain yang diamati. Tadi ada riset loh. Ada transaksi lain dan sudah dibuktikan oleh pihak yang berwenang, dalam ini kepolisian sudah mengungkapkan bahwa ternyata itu sumbernya karena mungkin negara, pemerintah melihat barometernya itu 00 itu sangat riskan. Setelah itu tidak ada siapa yang monitor, ya. Yang lain juga tidak apa. Jadi tradisi ini yang mungkin mau dirubah. Secara kultural keacehan juga itu tidak tepat, ya, persoalannya. Persis. Jadi makanya diperlukan edukasi secara perlahan itu. Ya, menyauti Bung Rida tadi, ya saya pikir itu bukan persoalan kampus hari ini. Saya pikir persoalan negara tentunya Aceh. Ya, memang tidak ada titik-titik spot aktivitas perekonomian yang menyerap tenaga kerja yang signifikan gitu kan. Selain ini beberapa hari lagi ada sekian ribu orang yang akan ASN gitu kan. Nggak, maksud saya, Prof, relevansi dengan pertanyaan Bung Riza, bahwa ada persoalan juga dengan kurikulum pendidikan kita yang tidak skill oriented, ya, tapi lebih kepada doktrin oriented. Jadi sehingga setelah selesai itu tidak punya skill sebenarnya untuk menciptakan suatu usaha dan inovasi. Bukan tidak punya skill, saya pikir. Saya pikir masing-masing mereka itu punya kapasitas dan punya skill. Tetapi memang belakangan ini, kalau kita lihat peta Aceh, memang kita bukan tidak punya, ya, sangat terbatas sumber tempat di mana kerja yang memiliki skill itu. Berbagai lini itu, berbagai lini. Misalnya yang dari ekonomi, yang dari pertanian, yang dari apa. Di samping lagi kebiasaan-kebiasaan kita kerja ini seolah di belakang meja. Kita tidak mau langsung ke lapangan gitu. Semuanya pingin misalnya dari bagian agama misalnya, pinginnya ya di kantoran gitu kan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar ke masyarakatnya. Atau katakanlah saya pertanian misalnya kan, ya pinginnya pertanian, tapi tidak mau menyentuh bagaimana nikmat dinginnya air lumpur sawah ketika kita bercocok tanam misalnya. Kan tidak. Ini persoalan beda nanti. Dan banyak persoalan-persoalan yang akan muncul. Tapi memang saya setuju bahwa banyak pengangguran dalam konteks keacehan kalau kita berbicara itu, ya karena kita tidak terbatas tempat-tempat pekerjaan itu. Apa yang mau kita handalkan? Industri, pariwisata, atau apa, perkebunan, atau apa sebenarnya, kelautan misalnya. Nah, kita belum ada manusia-manusia yang terdidik yang bisa dipekerjakan untuk dunia kelautan. Dan pada saat bersamaan, skill yang ada pun terbatas. Terbatas gitu. Jadi memang ini berbeda. Tapi saya yakin ini Prof. Mukhlis, ya, dengan
kebijakannya berinteraksi, ini perlahan nanti akan bisa teratasi lah. Oke. Yang penting kita itu jangan cari kambing yang berwarna hitam. Ya kan? Iya. Berikanlah solusi. Iya, Jadi solusi. Anda punya pikiran apa Oke. untuk membangun Aceh ini? Oke, cara pandang berbeda biasa. Biasa Oke, itu biasa. Tapi jangan mengkambing hitam. jangan mau kambing hitam. Oke, ini menarik Prof. Muklis bahwa pada dasarnya sebenarnya ada problem juga di masyarakat. Tadi Bung Rida menyebut yang membuat mungkin ini sedikit gaduh lah dengan respon yang ada. Nah, bisakah pemerintah Aceh misalnya menyahuti apa yang tadi dicoba diusulkan oleh Bung Riza? Yang menarik barangkali ini saya hanya memadukan aja Pak. Memadukan ini kan ada saling tuding. Saling tuding antara dunia kerja dengan dunia pendidikan tinggi. Jadi dikoreksi bahwa seakan-akan ada kesalahan kurikulum. Ada benarnya. Karena pendidikan yang diberikan tidak link and match, Pak. Artinya apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja tidak dihasilkan. Yang dihasilkan tidak dibutuhkan oleh dunia kerja. Itu masalah. Iya, iya. Masalah. Nah, kemudian untuk menyiapkan orang-orang yang sesuai dengan dunia kerja, sekarang dicoba, Pak. Coba ada program-program diploma, ada program-program pendidikan vokasi yang khusus dicetak untuk kebutuhan dunia kerja. Kemudian benar tadi kata Ketua HIMI bahwa kadang-kadang kan nggak matching, Mbak. Orang perguruan tinggi bangga dengan keakuan lulusannya, bangga tak kala dia menyebutkan sekian ribu, sekian profesor, sekian doktor, bangga dia. Sementara dunia kerja justru melihat lain, sehingga tidak berdampak kepada peningkatan keterampilan dibutuhkan yang kemudian pada ekonominya. Sebenarnya kalau boleh ya agak ekstrim, tapi tidak kurang ilmiah juga boleh, nggak apa-apa. Di Aceh itu kalau manusia mau itu tidak ada pengangguran, Pak. Tidak boleh ada pengangguran. Ya. Cuman orang Aceh itu yang ada pilih-pilih kerja. Seperti Prof sebut tadi. Iya, pilih kerja. Ya kan, mereka menempatkan menjadi pegawai negeri sipil. Sipil itu adalah orang paling hebat, kelas sosial paling hebat. Yang nggak enak kita. Tapi Pak, kalau Pak Musuh pernah ke Garut, Pak, di Garut itu saya termasuk orang yang terusir di Garut, Pak. Karena di Garut itu masyarakatnya adalah wirausaha, dominan wirausaha. Saya dapat cari istri, tidak dapat Pak orang Garut. Maka terpaksa dapat di Tringgading, Pak. Itu ya. Artinya bahwa di kehidupan masyarakat Garut kompetitif ya. Kompetitif. Masyarakat yang di dunia kerja, di pebisnis dianggap masyarakat kelas 1. Sementara pegawai negeri sipil dianggap masyarakat kelas 2, Pak. Kalau paradigma itu masih ada di Garut, tentu indah sekali, Pak. Unsiah baru kemarin, Pak, teringat. Maka ada program Unsiah itu dengan mencetak 1.000 wirausaha muda. Cuma sayangnya kurang afiliasi dengan pengusaha. Organisasi. Harusnya ke HIPMI itu. Tapi saya Pak Musuh, saya salah satu pembina Pak dulu di HIPMI. Jadi kalau Bapak sampaikan ke saya bisa sampaikan ke Ketua HIPMI. Oke. Tapi yang pasti tadi ada permintaan dan saya kira masuk akal tadi untuk membantu anak-anak muda kita. Misalnya tadi apakah bisa ijazah menjadi angunan, ini menarik juga, sederhana tapi nuansa tipu-tipu kayaknya agak kurang mungkin deh, karena itu terlalu murah. Saya potong dikit ya. Sebenarnya itu sudah pernah dilakukan, bahwa ijazah sebagai anggunan. Itu dulu kredit mahasiswa Indonesia. Mengkecil. Oh, kecil, I see, kan? oke. Itu KMI. Tinggal KMI kan. Sekarang kan tinggal nih. Malahan sekarang apa itu? KUR ya. Di bawah 100 juta tidak perlu anggunan kalau memang mau bekerja. Prof bilang kan kita ini kan pilih-pilih kerja. Kalau dalam sektor real ya. Oke. Satu lagi Pak Musuh, ini mumpung ada Pak. Mumpung ada bahwa pengalaman beliau Prof. Rizal luar biasa. Ada Ketua HIMI. Saya pikir bahwa hari ini kita mulai dengan membangun sinergitas, Pak. Bahwa orang kampus, sebenarnya sudah ada Pak dalam program-program pembangunan yang disebut dengan pentahelix. Bagaimana mencoba melibatkan insan kampus, dunia usaha, dengan pemerintah, Pak. Jakarta terbangun bukan karena hebatnya APBD, Pak. Tapi karena peran dunia usaha yang diberikan luar biasa sehingga berkontribusi terhadap penerimaan daerah yang sangat luar biasa. Bukan PAD dari sektor lain-lain, Pak. Dunia usaha.
Tapi di kita itu belum Oh, terintegrasi dengan sangat baik. kecil. Di kita dunia usaha juga begitu. Kadang-kadang baru jadi kontraktor dianggap bahwa dia pengusaha, padahal tidak kontraktor. Berarti naga yang masing-masing. Oleh karenanya ke depan, ini hari ini mungkin juga ada isyarah nih Pak. Oke. Isyarah bahwa kita juga ingin bersinergi, dunia kampus mungkin ada Prof. Samsul Rijal, dunia usaha mungkin ada Bung Gidong, ya, saya juga mungkin jadi mediator. Kita coba Pak, pertama melakukan riset ulang. Ya, riset ulang terhadap produk universitas yang dibutuhkan oleh pasar dunia kerja, itu satu. Yang kedua bahwa kita coba giring perbankan yang ada di Aceh, terutama Bank Aceh yang di bawah kendali pemerintah Aceh, itu bisa juga membiayai sektor-sektor produktif, tidak mengandalkan pada pembiayaan di konsumtif selama ini. Ini kan banyak juga teman-teman kadang-kadang ambil uang di Medan, kita punya uang ada malah lebih Pak. Oleh karenanya kita dorong agar perbankan Aceh itu lebih berorientasi kepada sektor-sektor produktif yang bisa meningkatkan lapangan kerja, yang bisa memperbesar kesempatan permodalan mereka. Ini sekarang kan banyak dunia usaha Pak, kenapa pinjol itu meningkat? Karena saluran di perbankan ada hambatan Pak. Iya. Ini masalahnya. Makanya HIPMI ini harus menjadi pilar utama untuk mendorong itu. Kita siap Pak. Oke. Nah, kita lakukan itu. Maka kemarin saya baca statement Pak PJ untuk meminta Bank Aceh ya, misalnya untuk membackup usaha kecil dan menengah itu. Oke, kembali ke Bung Rida, ini kita berada di penghujung nih Bung Rida. Oke, ini menarik untuk melihat selanjutnya. Kalau kita kembali ke surat edaran, artinya kan tadi menarik bahwa ada 30% sebenarnya pengusaha muda di sektor warung kopi. Nah, apa yang dirasakan oleh pengusaha-pengusaha muda kita ini? Apakah memang keinginannya itu lebih banyak di warung kopi karena memang tadi muda, ataukah kita terbatas dari skill lain itu? Mungkin kalau jadi yang duduk di warung kopi itu mungkin pikirannya juga kenapa sih di warung kopi sampai larut malam, dia mungkin bingung juga. Karena kenyamanan itu Pak, jadi kenyamanan dia nggak punya beban, sehingga dia ya nyaman aja. Mungkin tekanan belum punya istri, kalau ada istri udah otomatis sudah nggak mungkin, pasti tekanan dari istri pulang cepat. Tapi itu yang pasti itu memang dia nggak punya beban, nggak punya tanggung jawab kecuali weekend, mungkin sekali weekend dia begadang. Tapi kalau rutinitasnya itu udah jamnya udah berubah, nah itu harus di cross check ulang. Mungkin dia memang belum punya tanggung jawab secara moral dia untuk diri dia sendiri. Maka pemerintah harus hadir. SE ini udah bagus, kemudian stimulusnya harus jalan juga. Jadi satu sisi melarang, tapi ada opsi, ada solusi yang ditawarkan. Stimulusnya juga harus jalan. Tentu ini menarik. Saya berharap perbincangan kita walaupun tidak didengar gubernur, ada staf khusus gubernur, Prof. Muklis, yang tentu akan meneruskan kepada Pak Gubernur sendiri. Oke, satu lagi, walaupun ini sedikit bergeser, nah secara umum sebenarnya apa yang didapat oleh HIPMI dari catatan ini ada tidak bahwa secara statistik pengusaha-pengusaha muda kita ini dari tahun ke tahun naik atau turun nih, Bung Rida? Kalau dari angka memang ada peningkatan, tapi nggak signifikan. Itu secara nasional. Tapi kalau secara di Aceh, data dari statistik, memang sarjana pengangguran ini meningkat. Sehingga ketika sarjana pengangguran meningkat, pengusahanya yang nambah sedikit tetap nggak signifikan juga. Oke. Artinya memang kita sepakat perlu stimulus dari pemerintah khususnya untuk anak muda ini. Karena kita punya senjata khusus kita UPA. Mungkin dengan malah dengan kebijakan di Aceh bisa jadi pilot project untuk program nasional. Jadi kita harus berani menggunakan senjata khusus yang diberikan pemerintah pusat ini untuk hal-hal yang kayak gini sebenarnya. Anak muda yang nganggur nih kita mungkin ada yang lebih ahli nanti mengulik masalah UPA nih, senjata apa, rumus yang mana kita pakai supaya ada stimulus untuk anak-anak muda nih supaya dia nggak sering nongkrong lagi larut malam. Jadi angka pengangguran juga harus ditekan. Karena memang undang-undang kewirausahaan itu di pusat udah terlalu lama dan nggak jadi-jadi, mungkin terlalu banyak tahapan yang harus dilalui. Maka kita dengan senjata khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat mungkin di kita bisa lebih cepat. Tentunya apabila kita sudah melaksanakan akan ada plus minusnya. Nanti kita perbaiki lagi sampai
sempurna program itu dan Aceh menjadi pilot project nasional. Oke, baik. Tinggal political will saja ya Iya. dari pemerintah untuk menggerakkan Ini ini. saya tantang lah Pak PJ. Oke. Supaya undang-undang kewirausahaan itu ataupun bisa bentuk SE, bisa bentuk pergub atau gimana lah supaya undang-undang kewirausahaan Aceh ini betul-betul lahir di masa 1 tahun PJ ini. Oke. HIPMI siap menjadi siap. Oke. Mitra. Mitra. bukan mitra, yang paling di depan membantu Oke. membantu Oke. Pak PJ supaya undang-undang kewirausahaan Aceh ini lahir di masa Pak PJ. Insya Allah. Betul, betul. Oke, terakhir karena waktu terbatas ini Prof. Samsul harapannya ke depan SE ini dan juga bagaimana kita tetap ekonomi lanjut tapi tetap dengan menjaga nilai budaya dan etika kita. Ya, semua komponen masyarakat Aceh harus bijak untuk membuat lompatan-lompatan inovatif sehingga budayanya juga oke, ekonominya teratasi, politik juga jalan. Ya, Aceh itu beda, bisa kalau tidak bisa melampaui provinsi lain ya setara. Tapi jangan hanya bicara, tapi harus bijak lah Oke. untuk mencermati realitas yang ada. Baik. Sorry Prof. Muklis, Pak Rida dan juga Prof. Samsul, teman saya bilang ini sudah harus diakhiri karena waktu sebentar lagi Aceh hari ini akan hadir. Terima kasih atas waktunya Prof. Samsul, Prof. Muklis dan juga Rida di Aceh Bicara. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dan sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.